Inilah catatan redaksi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur dan syar'i. Tepat sekali sahabat, lagu baru miliknya Maher Zain tadi luar biasa ya, bahwa cinta sejati adalah karunia. Dan kita tak akan pernah melepaskan cinta sejati itu. Dan kita semua akan memberikan semua tubuh dan jiwa untuk cinta sejati. Ya, cinta dari Allah, itulah cinta yang sejati sahabat ya. Mudah-mudahan cinta sejati dari Allah itu juga bisa kita tularkan kepada cinta terhadap sesama yang ada di sekitar kita, insya Allah sahabat. Baik, catatan redaksi pagi kembali hadir untuk Anda di pagi hari ini. Dan ini adalah hari yang spesial bagi para santri, karena 22 Oktober kita peringati ya hari ini sebagai Hari Santri Nasional atau HSN. Nanti kan kita update informasi untuk Anda sahabat ya terkait HSN yang beberapa titik atau lokasi sudah dimulai sejak kemarin malam ya. Ada apa saja sih? Dan apakah Anda salah satu termasuk yang mengikutinya? Baik sahabat, catatan redaksi pagi adalah sebuah program yang mana memberikan informasi untuk Anda. Tidak hanya informasi, tapi juga diselang-seling dengan musik ya. Ini khasnya kita ya. Baik, hingga pukul 8 nanti sahabat, saya Alik Adiga. Kita segera mulai di catatan redaksi yang pertama. Memang sahabat, beberapa waktu yang lalu PBNU ini menginstruksikan ya kepada Nahdliyin semuanya di Indonesia, semuanya dari Aceh sampai Papua untuk membacakan sholawat nariyah secara serentak pada tadi malam ya, atau Jumat tadi malam. Dan instruksi tersebut sahabat disampaikan oleh kepala struktur NU sampai ke tingkat ranting ya, kelurahan atau desa. Juga di masjid, majelis taklim semuanya, pondok pesantren juga iya, yang terkoordinir dengan NU. Ketua PBNU Robikin M. Has ini mengatakan pembacaan sholawat tersebut akan dilakukan, sahabat, bukan akan ya, telah dilakukan di kantor-kantor Nahdlatul Ulama dari pusat, provinsi hingga desa. Saya juga dengar kabar sudah mulai Kamis, sebenarnya sudah dibaca ya di beberapa titik di masjid. Kamis malam ya, atau malam Jumat itu sudah dibaca di beberapa titik lokasi, termasuk di berbagai surau, musola, masjid semuanya, majelis taklim, dan juga ada di sekolah-sekolah NU serta pondok-pondok pesantren di seluruh wilayah di Indonesia. Juga ini yang spesial juga, sholawat nariyah ini juga dibaca serentak semalam sahabat di 24 negara di mana cabang NU atau Nahdlatul Ulama itu berada. Ini masih disampaikan oleh Ustadz Robikin M. Has, yaitu pembacaan sholawat dalam rangka peringatan Hari Santri 2016. PBNU ini menargetkan genap atau bahkan lebih dari 1 miliar kali sholawat nariyah. Ustadz Robikin sahabat menyebutkan 9 titik pembacaan sholawat nariyah dalam jumlah besar ya, semalam ya, ini ada di Masjid Sunda Kelapa Jakarta, yang mana ini diperkirakan dihadiri 5.000 jamaah. Kemudian di masjid tersebut akan dihadiri Rais Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Sekjen PBNU Helmi Faizal Zaini. Kemudian yang kedua sahabat, titik terbesar pembacaan sholawat nariyah secara serentak ini ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur, yang dihadiri 10.000 jamaah. Di tempat tersebut ini dihadiri oleh Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kemudian titik yang ketiga ini ada di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, dengan perkiraan 30.000 jamaah. Dan di pesantren tersebut akan telah dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Sirot dan juga Ketua PBNU Haji Saifullah Yusuf. Kemudian titik yang keempat yaitu ada di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur, yang dihadiri insya Allah 15.000 jamaah. Yang hadir di sana yaitu Ketua PBNU Muhammad Nuh dan juga Kiai Haji Muhammad Salim Al-Jufri. Kemudian sahabat, titik yang kelima, ini titik terbesar ya, ini ada di Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo. Ini diperkirakan jamaah yang hadir adalah 10.000 jamaah. Yang hadir di sana yaitu Musyitasyar PBNU Kiai Haji Khalil As'ad Samsul Arifin. Kemudian titik yang keenam ada di Pondok Pesantren Darus Saadah Gunung Sugeh ya, Gunung Sugeh, Lampung Tengah. Diperkirakan jamaah hadir ini 5.000 orang, dan hadir di pesantren tersebut yaitu Roy Surya PBNU Kiai Haji Mujib Huryubi. Kemudian di titik yang ketujuh ya, banyak nih ya, di lapangan Dom Balikpapan. Di tempat itu diperkirakan 20.000 jamaah hadir di sana.
Dari PBNU akan hadir yaitu PBNU Kiai Haji Farid Fajdi. Ke-8 ada di Pondok Pesantren Saikona Khalil Batu Besaung, Kota Samarinda. Dan ini diperkirakan jamaah yang hadir 5.000 jamaah yang hadir di sana, yaitu Wasekjen PBNU Haji Suwadi D. Pranoto. Kemudian titik yang ke-9 atau titik yang terakhir ya, ini jamaah yang besar-besar ya, di Masjid An-Nadlah PBNU Jakarta. Ini dihadiri oleh Ketua PBNU Kiai Haji Amanan Gani dan Ketua Lembaga Dakwah PBNU Kiai Haji Maman Imanul Haq. Memang sahabat, peringatan resminya itu hari ini atau pagi ini. Dan catatan lainnya ini sahabat, Kapolri Tito Karnavian ini dijadwalkan ini akan memimpin apel Hari Santri Nasional yang akan diagendakan pada pagi ini atau dilaksanakan pada pagi ini pukul 8 nanti. Jadi Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini diagendakan memimpin apel Hari Santri Nasional atau HSN 2016 yang digelar di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta pada pagi ini pukul 8. Sedianya ini sahabat akan diikuti oleh 5.000 nahdiyin. 5.000 nahdiyin, ya tidak sedikit ini. Selain dibacakan ikrar santri, Ketua Umum PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Agil Siraj dijadwalkan juga akan menyampaikan amanat HSN. Dan menurut Ketua PBNU Robikin M. Has, sahabat, peringatan HSN tidak bisa dipisahkan dari peristiwa 22 Oktober 1945, yaitu tercetusnya resolusi Jihad NU. Ini sebuah resolusi mengusir penjajah yang berusaha kembali menguasai Indonesia yang telah merdeka. Dan untuk saat ini sahabat, kata beliau, peringatan tersebut bermakna yaitu upaya mengokohkan semangat patriotisme dan juga nasionalisme bangsa Indonesia. Ustadz Robikin mengatakan Indonesia ingin berdaulat penuh atas negara sendiri, tidak jadi kaki tangan pihak lain, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, termasuk aspek politik dan juga keamanan. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir pelaksanaan apel HSN ditunggangi oleh kepentingan politik, mengingat sebentar lagi akan diselenggarakan Pilkada DKI Jakarta. Nah ini dia, selalu ada ya penumpang-penumpang ini kalau muatannya kosong begitu ya. Nggak kosong pun ada yang muatin kadang, ada yang ngikut begitu. Dan apel HSN di Monas ini merupakan puncak peringatan Hari Santri 2016 sahabat, dan beberapa rangkaian kegiatan peringatan tersebut berlangsung di berbagai titik, mulai dari kirap resolusi Jihad NU, berbagai kompetisi dan juga santunan. Di beberapa lokasi ini juga diperingati dengan hal-hal yang berbeda ya. Nanti akan kita update untuk Anda di beberapa lokasi di Sidoarjo, di Situbondo, di Jember. Apa yang dilakukan untuk memperingati Hari Santri? Kalau di Jakarta tepatnya di Monas hari ini ya, secara resmi akan dilaksanakan yaitu upacara Hari Santri Nasional. Nanti Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang diagendakan akan memimpin apel Hari Santri Nasional di Monas pukul 8 pagi ini. Nah, Anda sahabat yang semalam mungkin juga sudah membaca selawat nariyah ya. Ini dia. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya ya masyarakat di seluruh Indonesia. Saya hadirkan lagu berikut ini, Volume Band dan Milka, Selawat Nariyah. Karena antusias pendengar Radio SAS FM, pendaftaran kajian indahnya sholat kami perpanjang. Dengan pembicara Ustadz Sukanan As-Siddiq SAG, narasumber program Indahnya Sholat di Radio SAS FM. Beliau akan memberikan pemahaman bagaimana melakukan sholat dengan khusyuk beserta prakteknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kajian Indahnya Sholat akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 23 Oktober 2016 pukul 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 per orang dengan fasilitas snack dan juga makan siang. Karena pendaftaran melalui transfer bank sudah kami tutup ya sahabat, jadi untuk Anda yang belum mendaftar silahkan datang langsung ke Studio SAS FM pada jam kerja pukul 7 pagi hingga 3 sore dan batas pendaftaran terakhir hari Sabtu pukul 3 sore. Anda bisa langsung datang ke Studio SAS FM di lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5 SAS FM bermanfaat, menghibur, syar'i.
Sahabat informasi lalu lintas ya, kami update dari aplikasi Waze. Kali ini beberapa lokasi masih terpantau hijau, sahabat, atau lancar ya. Seperti di Bundaran Waru, kemudian Ayani ya. Ayani ini masuk dalam kota, mulai dari Waru, Bundaran Waru itu hingga depan Polda Jatim ini masih terpantau lancar. Namun di depan Pusvetma ini ada sedikit antrian ya. Ya, ada sedikit antrian di sana atau tanpa urin, sahabat. 30 km per jam. Ini kita update 7 menit yang lalu. Lepas itu lancar sampai Kebun Binatang Surabaya. Ini juga masih terpantau lancar. Kemudian arah sebaliknya di Ayani yang ke luar kota ya. Ini untuk menit ini terpantau lancar. Sementara itu sahabat, ini di Aloha. Seperti biasa ya, di sana terpantau ada antrian 31 km per jam saja. Kemudian sahabat, kita masuk lagi ya ke dalam kota. Depan KBS ini terpantau lancar. Di Ponorogo dua arah juga masih terpantau lancar. Raya Darmo juga sama, dua arah masih terpantau lancar. Dr. Sutomo seperti biasa jelang traffic light ini ada sedikit antrian. Pandegiling ini ada sedikit kepadatan ya, 16 km per jam saja. Kita cari yang urin lainnya sahabat ya. Tunjungan ini masih lancar. Kemudian di Dharma Husada. Nah, di sana ada sedikit antrian, tepatnya di depan Universitas Erlangga ya, kampus A. Di sana masih ada sedikit antrian jelang traffic light. Seperti biasa ya. Ada sedikit antrian. Berikutnya saya mengarah ke Embong Malang. Ini masih juga lancar. Kemudian Pasar Besar Jagalan juga masih lancar ya. Kalianyar, Ngagli untuk menit ini terpantau masih beberapa luas ya. Beberapa luas sahabat ini masih terpantau lancar-lancar saja ya. Kemudian saya coba update informasi ini dari RTMC di Lantas Jatim. Sebentar ya, RTMC ini memberikan update untuk Anda. Nah, ini diingatkan nih untuk Anda sebelum Anda berkendara, pastikan sahabat untuk selalu membawa SIM dan juga STNK agar perjalanan Anda itu aman, lancar. Dan ini yang terpenting ya, untuk menaati semua aturan marka jalan dan tanda maupun petunjuknya. Begitu sahabat ya. Jangan lupa nih, bagi Anda yang mungkin roda 2 jas hujannya atau yang roda 4, nah ini ya, payung harus selalu ada di dalam kendaraan Anda. Catatan redaksi pagi. Ya, sampai kita update terkait Hari Santri Nasional di beberapa lokasi ya. Kalau di tadi malam ini memang di hampir di semua tempat ya, di masjid, surau, musola, pondok pesantren, majelis taklim ini dilakukan sholawat nariyah. Dan pagi ini di Monas ini akan dilaksanakan upacara Hari Santri Nasional Monas Jakarta tentunya ya. Nah, sementara di Situbondo ini juga beramai-ramai ya. Nah, ini juga melakukan sholawat nariyah semalam ya. Kira-kira ribuan santri ada di sana. Ini kita update juga, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto ini mengatakan untuk menyambut Hari Santri Nasional 2016, Kota Santri itu menggelar kegiatan dengan membaca sholawat nariyah sebanyak 1 miliar. Ini dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo, KHR Khalil As'ad ya. Jadi pembacaan sholawat nariyah di Situbondo ini sama dipusatkan di alun-alun Situbondo, dilakukan oleh ribuan santri serta warga yang hadir di sana dalam acara peringatan Hari Santri Nasional pada tahun ini. Dan menurut Pak Dadang sahabat, peringatan Hari Santri Nasional ini sebagai momentum untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena santri ini juga berperan ya dalam perjuangan meraih kemerdekaan di Indonesia. Beliau menjelaskan sahabat bahwa yang menjadi tuntutan mayoritas para tokoh agama yang ada di Kabupaten Situbondo itu dapat menjadikan Hari Santri sebagai momentum guna memperkuat peran santri mempertahankan NKRI. Itu kalau di Situbondo ya, 1 miliar saja di sana ya. Di alun-alun Situbondo itu dia. Dan tadi malam ini ribuan santri ini juga mengikuti kemah HSN. Jadi tidak hanya sekedar peringatan berkumpul untuk membaca sholawat nariyah di Jember. Ini diadakan kemah ya, kemah HSN. Udah lama ini ya tidak kemah. Menyenangkan ya sebenarnya kemah ya. Jadi sahabat, sebanyak 5.000 santri dari berbagai pondok pesantren ini mengikuti kegiatan kemah Hari Santri Nasional di lapangan Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember pada kemarin. Jadi kegiatan kemah ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan santri untuk lebih berkiprah bagi bangsa dan negara. Ini disampaikan oleh Ketua DPRD Jawa Timur Halim Iskandar saat membuka kegiatan kemah HSN yang ada di Jember. Ia mengapresiasi sahabat PCNU Jember, khususnya TPI Ma'arif NU yang berhasil menyelenggarakan kemah santri yang digelar di lapangan Kecamatan Bangsal Sari, sehingga antusias santri untuk mengikuti kegiatan tersebut cukup
Bagus, 5.000 santri, tidak sedikit ini ya. Jadi kegiatan semacam itu sahabat bagus karena untuk menumbuhkan ya kebanggaan jadi santri sejak dini di dalam masyarakat. Dan sahabat, Ustadz ini mengatakan bahwa Ma'arif NU yang berhasil mengelola TPQ dalam satu metodologi pembacaan Al-Quran yang sama, ini juga meyakini metode Alimna yang merupakan karya tokoh-tokoh Jember sendiri. Halim juga mengatakan sahabat, warga Nahdiyin untuk meneladani para ulama dan santri yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, karena selama ini peran ulama dan santri seolah sengaja ditenggelamkan dalam sejarah. Nah ini saatnya ya dikuaklah. Peran-peran santri terdahulu ini sungguh luar biasa. Padahal sahabat, tanpa adanya peran serta ulama dan santri, belum tentu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan seperti peristiwa 10 November di Surabaya yang berawal dari dikeluarkannya resolusi jihad oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dengan adanya resolusi jihad ini, umat Islam tanpa kenal takut berjuang memerangi penjajah. Dari peran daripada santri ini luar biasa. Jadi memang seharusnya dan sepatutnya Hari Santri diperingati karena berperan penting dalam kemerdekaan di Indonesia ini. Ya, itu kalau di Jember sahabat ya, ada kemah memperingati Hari Santri Nasional. Sementara itu kita ke Sidoarjo. Nah, Sidoarjo, tetangga kita ini ya, tetangga Surabaya. Di sana ada pameran produk unggulan. Ini yang mana ini memang sengaja diwarnai ya untuk memperingati Hari Santri. Pameran produk unggulan para santri ini mewarnai peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober yang digelar di alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Nah, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan sahabat, dalam kegiatan ini terdapat sebanyak 72 stand yang ikut memamerkan hasil produk kerajinan para santri mereka. Beliau sahabat kemarin mengatakan, beliau ini Bupati Sidoarjo ya, Pak Saiful Ilah, tidak hanya mumpuni dalam bidang agama. Nah, ini buktinya nih. Santri itu juga piawai dalam berwirausaha dengan adanya pameran produk yang dihasilkan oleh para santri. Nah, ini peringatannya agak-agak beda begitu ya. Ya, out of the box. Nah, jadi beliau ini mengemukakan sahabat, salah satu produk unggulan tersebut diantaranya adalah busana muslim, hasil kerajinan pesantren, tas perempuan dan juga sejumlah stand makanan. Jadi selain pameran produk santri, pada hari yang sama ini juga digelar pembacaan 1 miliar sholawat nariyah. Ini juga mengikuti di sana ya. Oleh karena itu sahabat, beliau Bapak Saiful Ilah ini mengatakan bahwa anak-anak santri harus belajar bahasa asing untuk bersaing bebas dalam berdagang, guna untuk melayani kebutuhan orang luar negeri yang membutuhkan barang-barang dari Sidoarjo. Selanjutnya sahabat, digelar juga upacara Hari Santri Nasional pada pagi ini, diikuti kira-kira 22 peleton dari lembaga dan juga Banom PCNU di Sidoarjo. Kemudian kegiatan dilanjutkan pada malam nanti, yaitu ada bertajuk Malam Munajat 1000 Santri yang akan dihadiri diantaranya Kiai Haji Zawawi Imron ya. Ada juga Gebiar Hari Santri diakhiri dengan kegiatan Jalan Sehat Santri yang akan diikuti 22.000 peserta pada Ahad besok. Jadi memang ini hari yang penting Hari Santri ya, dari mulai kemarin, kemudian hari ini juga besok. Wah, Sidoarjo berwarna nih. Ya, nanti akan kita update di Surabaya juga peringatan-peringatan apa yang akan digelar di Masjid Al-Akbar termasuk ya, akan memperingatinya. Baik sahabat, saya akan putarkan lagu yang agak ceria ya, karena kita juga perlu merayakan begitu ya Hari Santri Nasional ini, yang mana kiprah para santri terdahulu ini turut berjuang memerdekakan Indonesia. Ain Humat Al-Huda. صلت على النبي طماعه تبي وتبي ما تحمد الله 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 I see the sun, the stars, the moon I join them all in praising you. Oh love, it's a gift I will never let go of. True love, I will give my body and soul for true love. Bless you with and peace from up above, and may your friendship grow. Dengarkan lagu Maher Zain, Close to You, True Love, dan Robby Yubari di SALS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SALS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dan informasi cuaca ya, ini agak sedikit tertinggal tadi ya, ini dari BMKG sahabat untuk wilayah Surabaya Sabtu ini ya, 22 Oktober Hari Santri Nasional. Diprediksi sahabat pagi hari, siang maupun sore ini diprediksi untuk Surabaya hujan ya. Jadi pagi-pagi ini suhu udara hangat hingga plus 26 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius.
Kemudian rasio suhu, kecepatan angin dan juga kelembatan. Sangat lembab, cukup nyaman ya di pagi hari ini dan juga siang nanti. Hujan ini diharapkan dan dianjurkan untuk membawa payung. Angin sedikit tembusan, ini bertiup dari timur dengan kecepatan 7 hingga 14 km per jam. Langitnya mendung, ini direkomendasikan pakai sandal terbuka ya. Terus dari BMKG tetap kita update ya. Hari Santri Nasional kita peringati, ini hari penting ya di seluruh Indonesia. Kita akan coba update ya, informasi cuaca di beberapa lokasi di tanah air untuk cuaca hari ini 22 Oktober. Untuk Anda yang akan ke Bandung ini diprediksi hujan sedang ya. Kemudian Anda yang akan ke Batam hujan ringan. Kemudian di Denpasar Anda mau ke sana diprediksi hujan ringan oleh BMKG. Sementara di Jakarta peringatan Hari Santri di Monas ya, ini diprediksi untuk hari ini hujan sedang. Kemudian di Makassar ini juga sama hujan sedang. Sementara Medan ini juga diprediksi hujan ringan. Kemudian kita beralih ke Palembang, hujan ringan juga. Untuk yang di Palu cerah berawan, sementara itu di Surabaya hujan lokal ya. Ini akan diprediksi oleh BMKG. Begitu sahabat. Yogyakarta ini hujan disertai petir, diprediksi hari ini akan terjadi di sana. Catatan redaksi pagi. Sahabat, dialog antara Vatikan dan juga Muslim ini akan dimulai kembali pada April tahun depan. Jadi dialog antara Vatikan dan Muslim melalui Pusat Pembelajaran Al-Azhar ini akan dibuka kembali secara resmi pada tahun depan. Dan dialog ini sahabat dilakukan setelah terakhir kali diadakan 5 tahun yang lalu. Pejabat di kantor Vatikan urusan antaragama akan berangkat menuju Kairo akhir pekan ini untuk melakukan pertemuan membahas persiapan dialog. Dialog ini dijadwalkan pada akhir April tahun depan di Roma, Italia. Pengumuman muncul setelah Paus Fransiskus ini bertemu dengan Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmed Al-Thayyib di Vatikan pada Mei lalu. Dialog ini sahabat menandai titik balik komunikasi Al-Azhar dengan Vatikan yang sempat membeku pada tahun 2011 lalu. Saat itu Al-Azhar ini melancarkan protes terhadap komentar Paus Benediktus ke-16 yang menuntut lebih besar bagi orang Kristen di Mesir setelah pemboman tahun baru di sebuah gereja Kristen Koptik di Alexandria yang menewaskan 21 orang. Dan kita memang harapkan ya dialog-dialog semacam ini akan terus dilakukan, akan terus dikomunikasikan agar ya sama-sama enaknya gitu lah ya. Kalau sama-sama enaknya kan jadi nyaman hidup ini, berdampingan dan nyaman. Kita Gutawa. Lelaki sempurna yang Berapakah ukuran panjang celana laki-laki? Rasul itu memang agak tinggi. Tingginya itu tidak ada ukuran, tapi yang jelas mata kaki kelihatan. Tetapi kemudian pada zaman Nabi itu juga ada sahabat yang ngelembrehkannya, sampai ketutup itu. Mata kakinya ketutup. Tertutup. Itu Nabi memang melarang kecuali apabila khuyala. Jadi orang itu akan dimurkai oleh Allah kalau sampai menutup mata kaki dalam pengertian ada unsur sombong. Berarti jika khuyalanya ini tidak terjadi, artinya nutup kaki tapi tidak sombong, ya tidak apa-apa. Karena yang dilarang itu justru sombongnya. Karena dulu sering terjadi orang-orang kaya itu sering istilahnya bajunya itu sampai nyeret, seakan-akan orang kalau seperti itu banyak duitnya itu. Padahal sekarang justru yang gitu-gitu malah duitnya nggak ada. Kan berarti. Fikih Kontemporer setiap Rabu jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Sahabat, apakah Anda ingin daftar yaitu di kajian indahnya sholat, di mana di sana sahabat Ustadz Sukanan As-Siddiq ini narasumbernya ini akan memberikan pemahaman ya bagaimana melakukan sholat itu dengan khusyuk dan prakteknya, tentu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ini hari ini terakhir ya kalau Anda mau daftar langsung di studio SAS FM. Jadi tidak bisa lagi transfer tapi harus datang ya di studio SAS FM paling lambat sampai pukul 3 sore nanti ya. Jadi kajian indahnya sholat ini akan dilaksanakan pada besok ya 23 Oktober 2016 jam 9 pagi mulainya, jam 9 pagi hingga 4 sore di studio 2 Radio SAS FM. Jadi nanti tuh sahabat langsung praktek ya di sholat duhur dan juga sholat asar berjamaah di studio 2. Biayanya hanya Rp100.000 kalau Anda langsung daftar ke SAS FM. Fasilitasnya ada snack dan juga makan siang.
Jadi pendaftarannya ya kita tutup sampai jam 3 sore ini. Langsung bayar dan datang ke SAS FM, tepatnya di lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Catatan redaksi pagi. Ya, sahabat kabar dari Muhammadiyah ini meresmikan cabang istimewa yang ada di Korea Selatan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir ini meresmikan berdirinya pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau PCIM di Seoul, Korea Selatan. Haidar Nasir bahkan memberikan pembekalan khusus kepada PCIM Korea Selatan tersebut. Berdasarkan siaran persnya, sahabat, pada Jumat kemarin PCIM Korea Selatan ini beranggotakan para pelajar, ada juga mahasiswa dan juga ada buruh imigran Indonesia yang ada di negeri gingseng tersebut atau di Korea Selatan. Bahkan di antaranya ada beberapa ibu rumah tangga, sahabat, yang mengikuti suaminya belajar atau bekerja di Korea Selatan. Selain Haidar Nasir, hadir juga dalam pelantikan PCIM Korea Selatan tersebut yaitu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah lainnya, yaitu Ustadz Bambang Setiaji, kemudian Dahlan Rais dan juga Ketua Umum PP Aisyah Siti Nurjana Johantini. Jadi sebelum diresmikan, dideklarasikan, ini sebenarnya Muhammadiyah Korea Selatan ini sudah memiliki kegiatan seperti ada juga pengajian online dan juga temu warga Muhammadiyah. Dalam kepengurusan perdana PCIM Korea Selatan ini terpilih Priska Aditya Rosyadi ya, maaf. Jadi Priska Aditya Rosyadi ini selaku ketua dan juga Muhammad Ridwan Zikuru Rohim ini selaku sekretaris. Ya, jadi Muhammadiyah Korea Selatan itu dia ketuanya dan juga sekretarisnya. Haidar Nasir dalam kesempatan itu juga berharap, sahabat, agar PCIM Korea Selatan ini mampu menambah kekuatan dakwah Islam di Korea Selatan atau di negeri gingseng tersebut dan semakin mengempakkan dakwah dari Muhammadiyah di seluruh penjuru dunia. Ini ya kabar terbarunya bahwa pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Seoul, Korea Selatan. Good life. I wanna wake up in the morning with the sun, wear a smile, go out and have some fun. You are my hero. You are my hero. You are my hero. Always my hero. I wanna wake up in the morning with the sun. Dengarkan lagu Haris J, My Hero, Good Life, dan The One di SAS FM. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Sangat banyak ya keluarga di luar sana itu yang berpisah atau cerai hanya persoalan yang mungkin persoalan itu kecil dan tak kunjung selesai. Padahal, sahabat, di antara mereka ada loh pernikahannya yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dan ternyata lamanya pernikahan itu bukan jaminan loh ya lolos dari berbagai persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Tentu, sahabat, hal itu tidak ingin kan terjadi pada diri Anda. Nah, untuk itu, sahabat, yuk cari ilmunya bagaimana cara merawat hubungan suami istri selalu baik-baik saja, selalu harmonis dengan mengikuti bincang santai bersama Ustadz Yahya Aziz, narasumber program Tadarus Keluarga SAS FM. Beliau, sahabat, akan memberikan ilmunya plus akan membedah buku barunya. Waktunya diundur ya menjadi tanggal 6 November jam 9 pagi hingga jam 2 siang di Studio 2 Radio SAS FM. Anda boleh bertanya sepuasnya hingga hal-hal yang paling detil sekalipun. Nah, ini biayanya hanya Rp100.000 per orang. Tapi kalau Anda mengajak pasangan hanya Rp125.000. Fasilitasnya nih ada buku terbaru Ustadz Yahya, dapat Anda pegang. Anda miliki maksudnya ya, ada snack dan juga makan siang. Daftarnya sangat mudah sekali, sahabat. Kirim SMS dengan format nama lengkap Anda spasi bedah buku. Kirim ke 0812 306345. Sekali lagi, nama lengkap Anda siapa? Kalau suami istri ya nama suami, nama istri. Bedah buku kirim ke 0812 306345. Atau Anda boleh ya langsung datang ke Radio SAS FM di lantai dasar Masjid Al-Akbar, Surabaya. Catatan redaksi pagi.
Kita bersyukur sahabat menjadi umat muslim di Indonesia. Kenapa? Nah, ini disampaikan oleh Imam Besar Istiqlal, Masjid Istiqlal Jakarta. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Nasaruddin Umar, ya juga pernah ke Masjid Al-Akbar ya, beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan, umat Islam di Indonesia patut berbangga dan bersyukur karena tak sedikit negara di kancah dunia internasional itu banyak berkaca kepada keberhasilan Indonesia. Nih ya, ini ketika Pak Nasaruddin Umar itu berkunjung ke XXX Foro Ibero Americano di Santiago, Chile. Jadi banyak disebut sebagai contoh negara berhasil mengatasi persoalan ekonomi dan politik dalam negeri. Pak Nasaruddin Umar mengatakan sahabat, menguat dalam diskusi dengan sejumlah peserta bahwa ini yang penting ya, seandainya tidak ada Indonesia sebagai representasi negara muslim terbesar, sulit membendung anggapan Islam sebagai agama kekerasan. Kita lihat sekarang di Timur Tengah seperti apa ya, banyak negara yang mayoritasnya Islam ternyata juga suka perang. Ya itu dia ya. Arab sendiri juga gitu ya, membasmi ISIS dengan senjata-senjatanya, dengan pasukan-pasukannya begitu. Indonesia ini mayoritas muslim. Ya ini dia. Seandainya tidak ada Indonesia, maka orang luar sana agama lain tuh melihat, wah benar-benar nih Islam kekerasan. Ada Indonesia, jadi kelihatan Islam itu tetap damai, rahmatan lil alamin. Karena Indonesia ya, kita adem ayem, kita bisa menjaga kesetaraan gender, HAM, toleransi tetap ada di kita. Nah ini dia ya yang disampaikan oleh Pak Nasaruddin Umar. Kita patut bangga sahabat menjadi umat Islam, bersyukur ya menjadi umat Islam yang ada di Indonesia. Karena kalau tidak ada Indonesia, maka sulit dibendung anggapan Islam tentang agama kekerasan. Mari kita bersyukur bersama Opik. Syukur atas karunia-Nya. Bersyukur hati pada Ilahi Rabbi. Hits musik Islami setiap hari jam 7 malam. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Catatan redaksi pagi. Sedikit menyesalkan sahabat, 5 masjid ditutup di Roma. Muslim kemarin ini gelar protes di Kolosium Roma. Ratusan muslim menggelar sholat Jumat di dekat Kolosium Roma. Ini sebagai protes atas penutupan masjid dan tempat ibadah lainnya di Italia. Kaum muslim ini merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diberi kebebasan untuk melaksanakan keyakinan mereka di negara tersebut. Protes ini sahabat digelar menyusul penutupan sebanyak 5 masjid dengan alasan administrasi. Para jamaah sholat Jumat ini duduk bersimpuh di atas sajadah beberapa meter dari Kolosium. Sejumlah spanduk bertuliskan perdamaian dan buka masjid juga terpampang melengkapi aksi demonstrasi tersebut. Ya, kita berharap sahabat ya dari pemberitaan ini nanti masjid-masjid yang hanya alasan administrasinya ini bisa kembali dibuka ya, yang ada di Italia, tepatnya di Roma. Catatan lainnya sahabat, ini termasuk kabar baik ya. Jadi seluruh jamaah haji RI paspor Filipina ini telah kembali ke tanah air. Jadi seluruh jamaah haji asal Indonesia yang menggunakan paspor Filipina ini telah kembali ke Indonesia. Setelah datangnya 49 orang pada pemulangan hari kedua yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri. Ini terjadi pada dini hari tadi sahabat di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada pukul 00.00 tadi pagi. Alhamdulillah sudah pulang semua akibat paspor haji Filipina yang palsu itu ya. Baik, sama-sama di sini perjumpaan kita di program catatan redaksi pagi. Terima kasih bagi Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bagi untuk Anda baik musik maupun informasinya bermanfaat ya untuk Anda semuanya, dan juga ada hiburannya. Mudah-mudahan semua sahabat pemberitanya kita berikan untuk Anda kita ambil dari Detik Antara News, Republika, Al Arabia, Al Jazeera. Akhirnya saya Ali Katika mohon pamit sahabat, jangan lupa ya weekend untuk silaturahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim.